Annyeong, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini video keduaku dan aku pengen review K-drama yang baru aja aku tonton, yang baru aja aku selesaiin, yaitu Reply 1988. Tapi reviewnya sambil makan. First impression aku pertama kali nonton Reply 1988 itu berisik, ya berisik. Karena tuh episode awal-awal si Doksun itu banyak banget teriak-teriaknya. Omo. Ini boleh banget. Terus juga susah ya ngedipin sambil makan. Terus makin lama penonton tuh jadi lebih attach gitu loh ke ceritanya, ke tokoh-tokohnya, sampai akhirnya aku yang tadinya awalnya kayak apaan sih nih cewek teriak-teriak mulu gitu, sampai akhirnya kenal sama karakternya Doksun. Itu emang anaknya koplak abis, terus yang emang apa ya, emang suka teriak-teriak gitu. Dan emang orang Korea kan kalau ngomong juga berisik gitu ya. Terus disitu diceritain kalau mereka ini anak komplek yang tinggal di Sangmun, Dobong, Seoul. Terus temenan dari kecil sampai akhirnya ada salah satu personel baru yang berpindah ke situ, yaitu Tae. Terus udah akhirnya mereka temenan tuh sampai gede. nah, tapi di situ diceritain kalau pada zaman itu sekolah cewek sama sekolah cowok dipisah. Selain di sekolah, mereka pasti selalu main bareng dan selalu Jimmy manggil lagi nongkrong di rumahnya Tae. Si Tae tuh nggak lulus SMA karena dia cuma lulus SMP doang, terus lanjutin jadi pemain go profesional gitu. Jadi sibuk banget. Tapi rumahnya Tae itu tetap dijadiin tempat nongkrong, ada atau nggak ada si Tae. Wey, bentar. Bisa SMA sampai mau masuk kuliah, struggle kayak apa, terus sampai akhirnya mereka jadi sukses sendiri-sendiri gitu. Basically ceritanya cuman anak komplek, ibu-ibu komplek yang tinggal satu neighborhood gitu, tapi seru banget karena mereka suportif banget satu sama lain, terus kocak, terus gimana? ini duh. Say hi lagi. Ya dulu ke kamera. Udah. Udah, kenapa seperti itu mukanya? Udah itu sekali. Ya, baru bangun nih. Udah sayang. Kok anteng di depan kamera? Bye. Udah ya, segitu aja konten timnya. Terus sampai mana tadi? Ya, jadi ya gitu, mereka cuman tetanggaan yang hidup dari kecil terus sampai gede bareng-bareng. Terus di situ diceritain gimana pengorbanan orang tua ke anak, terus anak ke orang tua juga, terus gimana struggle-nya dulu kita zaman sekolah buat belajar. Kayaknya disuruh belajar tuh susah banget, padahal abis itu masih banyak lagi hal yang lebih susah lagi gitu. Terus ada romansnya juga, tapi tuh nggak lebay gitu loh, jadi balance sama cerita tentang keluarganya juga, terus juga cerita tentang pertemanan mereka yang seru abis. Pasti yang habis nonton itu langsung pengen jadi anak Sangmun, ya kan? Terus salah satu alasan kenapa review ini sambil makan, karena mereka tuh sering banget makan ramen bareng-bareng.
pakai kimchi, jadi menstimulate orang yang nonton buat melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi Mostly drama Korea pasti banyak banget scene makan, dan itu salah satu scene favorit semua orang sih kayaknya. Tiap kali ngeliat orang Korea makan tuh pasti langsung gitu. Yang paling seru adalah momen-momen kalau mereka lagi ngumpul-ngumpul gitu, terus joget-joget. Doksun sama Dong Royong itu biasanya selalu joget-jogetan gitu berdua. bener gak sih ngomongnya dong doyong. Kalau di series sih kayak gitu cara ngomongnya. Terus Doksun juga punya temen cewek di sekolahnya, 2 orang nih sahabatnya. Ini juga kocak banget, tiap kali ada mereka pasti bawaannya pengen ngakak gitu. Terus Doksun juga punya kakak cewek namanya Sungbura, biasa dipanggil Buraya. Terus juga Doksun punya adik cowok namanya Nur, panggilannya Noura, kalau enggak Nouri. ini if I'm not mistaken ya, kalau misalnya salah please dibenerin karena gue juga gak bisa bahasa Korea sih sebenarnya, cuman kayak belajar dari dengerin mereka ngomong doang gitu. Yang seru juga momen-momen ibu-ibu kompleknya kalau udah ngumpul, terus kayak nyiapin masakan gitu, metik-metikin sayuran atau ngupasin bawang putih tapi sambil ngobrol gitu. Dan apa ya, penulisnya keren banget sih karena nyeritainnya itu detail banget dan relatable banget gitu, kayak bener-bener sehari-hari gitu loh konfliknya. Terus abis itu romansnya juga nggak yang cheesy gitu, enggak, bener-bener manis banget, manisnya pas gitu loh. Nah, kalau masuk ke romance ini pasti orang-orang bakal jadi kebelah dua. Ada yang tim Jongwon atau Jongpal, atau tim Chaitek atau Tiga. Ini kalau aku sendiri sih awalnya aku tim Jongpal sih, karena mereka gemes banget di scene yang ini. Nih, itu favorit sih. Kayak Jongpal tuh Tipe cowok yang gimana ya, gemes banget gitu, padahal si karakter Jungpal ini yang mainin nggak cakep, dia nggak cakep, cuman apa ya, setiap aktnya itu bikin kayak apa ya, dia cool diem gitu, tapi dia care banget sama kakaknya, sama ibunya, sama bapaknya gitu. Terus juga pas dia sama Doksun, naksir Doksun itu aduh bener-bener kayak malu, tapi tuh gemes banget bener. Tapi sayangnya Doksun akhirnya berakhir sama yang ini, karena ya realistis aja sih, karena Doksun awalnya juga naksir sama Jongpal. Itu di awal-awal mereka masih SMA, udah mau ke 90 deh kayaknya, itu masih 19 sampai 9. Tapi di situ Jungpal ragu mulu gitu, akhirnya ya keduluan sama Taek ya kan. Terus kalau Taek itu tipe cowok yang sweet banget gitu, yang kalau ngomong tuh pelan banget, kalau ngomong tuh kayak Jawa halus gitu loh. Kalau orang Korea kalau misalnya diomongin apa terus dia cuma nyaut deh gitu. Terus ya emang cakep juga sih si Taek itu. Terus si Taek itu diem kompetitif, itu gemes sih. Taek juga ternyata udah lama naksir Doksun tapi ya diem aja gitu. Makin ke belakang dia jadi kelihatan lebih kelihatan lebih pengen gitu, kayak gue pengen sama Doksun gitu. Beda sama Jungpal yang selalu kayak maju mundur. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak dapet Doksunnya gitu. Tapi bisa dibilang kayak ngalah gitu sih sama si Chaitek gitu. Karena dia juga sadar dia tuh salah gitu loh, kayak nyimpen tapi nggak pernah diomongin. Terus akhirnya end up sama Chaitek gitu. Tapi penulisnya keren banget sih, karena awalnya tuh si Chaitek ini disimpan untuk di episode terakhir sih menurut aku, karena di awal tuh sedikit banget karena ceritanya dia sibuk nih tanding mulu turnamen apalah gitu di Jepang, di Tiongkok kayak gitu. Jadi scene-nya si Choi Taek itu di episode awal itu dikit banget. Udah mulai jalan ke belakang, start from episode ke 8 apa 10 deh gitu, kayaknya udah mulai ada sampai akhir ke belakang tuh udah mulai sering banget sampai ke belakang ya dia ada banyak gitu. Scene tiap kali Doksun atau Sungbora ataupun Noura sama bokapnya itu adalah scene juara, karena itu bener-bener bikin mewek sih. Itu banjir, karena tuh hubungan anak ke orang tua ke anak. Oh ya, satu lagi juga scene Bora di
dilindungin gitu sama nyokapnya pas dia mau ditangkap karena dia kan ikut demo-demo gitu. Wah, itu bener-bener sih gila. Nyokapnya Jungpal juga lucu banget, Paul, Nyonya Citah. Terus di situ juga ada scene-scene kayak yang bikin nyelekit gitu, kayak gimana cara Jungpal ngerespon dia. Jadi kayak si nyokapnya ini ada kepengenan kalau si Chongana ini bisa lebih warm kayak Suno gitu, karena ibu-ibu kan biasa tuh ngebandingin anaknya sama anak temennya gitu kan, apalagi mereka tetanggaan, terus kayak setiap hari ngeliat si Suno itu ke ibunya kayak baik banget gitu, padahal si Suno itu juga nyokapnya ya gimana ya, banyak kurangnya juga gitu. Terus kalau si Tung Ruyung itu dia akhirnya sukses, dia paling lucu sih di geng itu. Dan apa ya, kayak semua karakter itu punya perannya masing-masing gitu loh, kayak nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Terus oh ya, kakaknya Chongana juga bagus, si Kim Jong Bong, itu dia keren sih. Karena bener-bener kelihatan kayak orang freak yang apa ya, yang unik gitu, yang kayak tiba-tiba ngumpulin perangko, terus kayak ngeliatin daftar buku telepon, terus kayak aduh, banyak sih, banyak banget. Bener-bener setiap episode itu seru beneran gitu. Kayak kalau lo pernah mikir buat nggak mau nonton film Korea, jangan sih, lo harus nonton Reply 1988 karena sebagus itu, bagus banget. Karena Gue juga bukan yang fanatik Korea gitu, enggak, beberapa K-drama doang yang ditonton, tapi ini bagus banget karena ini bukan cuma ngomongin romance doang, bukan cuma cinta-cintaan, bukan cuma aktor-aktor cakep-cakep doang yang ada di sini, tapi beneran bagus dari segi cerita, produksinya bagus, terus semua divisi di produksi itu kayaknya bagus gitu loh, dari tim art, terus juga kostum, makeup, semuanya bagus gitu loh. Gimana ya? gue sampai bingung gitu ngejelasinnya, dan gila sih aktor-aktor mereka tuh juara. Karena gue setelah nyari-nyari tahu, si Doksuna itu nama aslinya Harry, dia itu personil girl band gitu loh, tapi lo lihat aktingnya di situ sebagai Doksun, astagfirullah, itu bener-bener bagus banget. Kayak nih cewek nggak takut jelek gitu loh. Banyak banget scene-scene dan adegan-adegan dia itu yang koplak banget. Yang jadi Dong Royong juga dia bagus banget aktingnya. Semuanya bagus. Aduh, best sih series ini. Gue gak nyesel nontonnya, dan to be honest sedih banget karena hari ini gue udah menamatkan series ini. Sedih banget. Episode 19 banjir total, episode 20 juga banjir total. Pokoknya siapapun harus nonton Reply 1988 karena sebagus itu beneran. Kayak salut banget sama penulisnya, sama semua timnya sih, sama pemainnya. Bagus banget, gambarnya bagus, scoring musiknya bagus, semuanya bagus gitu loh. Kayak sampai sekarang aja gue masih nyantol lagunya. Pokoknya series ini benar-benar recommended dan very heartwarming banget. Semuanya ada di series ini, tentang keluarga, tentang pertemanan, tentang percintaan gitu. Terus kayak struggle di hidup yang kayak gitu-gitu tuh ada di sini semua gitu loh. Terus bener-bener real, apalagi kalau misalnya lo adalah kaum yang dulu pas sekolah minta sepatunya pas ulang tahun yang kayak gitu-gitu. Dan aduh, gue pengen bisa ngomong, ini bagus banget beneran, kalian harus nonton, kamu harus nonton. Oke. Dan salah satu part yang paling gue suka adalah partnya bokapnya Joanna sama Doksuna kalau ketemu. Kayak gitu, gue gak bisa bahasa Korea dan gue gak bisa juga. Ya intinya kalian harus nonton sih, beneran harus nonton. Ya udah kalau gitu gue mau lanjut makan lagi ya. Annyeonghaseyo, cinta kamapta.